Mungkinkah orang Padang yang terkenal ketat dalam beragama itu jadi tokoh komunis di Belanda dan bahkan menjadi anggota parlemen dari Partai Komunis? Faktanya ada. Beliau bernama Rustam Effendi. Ayo kita kulik sama-sama. Rustam Effendi adalah orang Indonesia pertama yang menjadi anggota parlemen di Belanda. Ia bergabung dengan Partai Komunis Belanda (CPH) atau kelak menjadi CPN serta menjabat di tahun 1933 di usia 28 tahun. Ajaibnya, sekalipun Effendi anggota parlemen Belanda, Effendi memperjuangkan dua hal, kemerdekaan Indonesia dan visi internasional partainya. Dan tentu saja perjuangannya itu, terutama soal kemerdekaan Indonesia, membuat posisinya menjadi unik kalau tidak dibilang aneh. Lahir di Padang pada 13 Mei 1903, Effendi awalnya bersekolah di Holland Indies School lalu melanjutkan ke Quick School atau sekolah guru. Sempat menjadi kepala sekolah Islam Ahmadiyah di Padang sebelum akhirnya di tahun 1927 ia pindah ke Belanda untuk belajar ke jenjang yang lebih tinggi. Di tahun 1932, Effendi bergabung dengan Partai Komunis Belanda atau CPH, dan pada pemilu 1933 ia ditempatkan di urutan ke-6 daftar calon anggota parlemen partai. Meskipun CPH hanya mendapatkan 4 kursi, Effendi masuk parlemen karena kandidat di atasnya berhalangan. Di parlemen ia dikenal vokal. Saat pelantikannya pada 4 Juli 1933, ia bersama 2 anggota CPH lainnya meneriakkan Indonesia Merdeka. Ucapan anti-kolonialnya sering memicu ketegangan dengan ketua parlemen, tapi secara cerdik ia sengaja berbicara tidak jelas agar pidatonya tetap tercatat di dokumen resmi dan bisa disebarkan tanpa sensor. Sayangnya karir politiknya berakhir lebih cepat dari dugaan. Pada Agustus 1945, partainya sendiri menuduhnya sebagai pengkhianat dan bekerja dengan intelijen Inggris selama perang tanpa bukti yang kuat. Ia juga dituduh tidak berkontribusi pada perlawanan melawan penjajah. CPN memintanya mundur dari parlemen dengan alasan Indonesia akan segera punya parlemen sendiri. Meskipun Effendi membela diri, pada 24 September 1945 ia resmi diberhentikan. Kemudian ia kembali ke Indonesia dan terus berkontribusi pada politik dan pendidikan. Effendi meninggal pada tahun 1979, meninggalkan warisan sebagai pejuang kemerdekaan yang berani.